Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian. Kita berjumpa lagi di hari ini. Kiranya dengan bertambahnya hari, bertambah pula cinta kita kepada Tuhan. Pagi ini bacaan Alkitab kita sehari-hari sudah sampai di Hakim-Hakim pasal 15 sampai ke 17. Pagi ini kita akan konsentrasikan pada ayat yang ada di Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-28. Begini bunyinya. Berserulah Simson kepada Tuhan katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Bapak Ibu Saudara, Simson adalah seorang tokoh yang terkenal di dalam Alkitab. Seringkali kita mendengarkan, baik itu di sekolah minggu maupun kebaktian umum. Simson adalah orang yang sangat istimewa. Dia dicatat sebagai orang yang terkuat di dalam sejarah. Kita bisa melihat itu pada pasal-pasal sebelumnya, ya. Kita bisa melihat beberapa ayat di dalam bacaan kita pagi ini tentang kehebatan Simson, tentang betapa istimewanya Simson. Pada ayat-ayat di 14, pasal 14 ayat 6, berkuasalah roh Tuhan atas Simson. Dengan tangannya yang kosong, dia bisa mencabik itu singa, sampai singanya mati. Kemudian pasal yang ke-14 ayat 19, dia membunuh 30 orang Askelon. Pasal 15 ayat 4, dia menangkap 300 anjing hutan. 15-14 dia diikat dengan tali, 2 tali, tetapi dia bisa melepaskannya dengan mudah. Ayat yang ke-15, di pasal yang ke-15 juga, dia memukul 1000 orang hanya dengan tulang rahang keledai. Betapa hebatnya Simson, betapa kuatnya Simson. Tetapi perlu kita ingat, di dalam kondisi yang hebat, di dalam keadaan kondisi yang baik, seperti renungan firman Tuhan hari Sabtu kemarin, ya, janganlah kita berbuat dosa. Di pasal yang ke-16 ayat yang ke-4 sampai ke-22, di situ diceritakan tentang cerita Simson dan Delila. Dia memberitahukan kekuatannya kepada Delila sehingga ia ditangkap, dicungkil matanya, dirantai dengan tembaga, dan ia dijadikan pekerja di pegilingan. Simson pada satu hari ada peristiwa perayaan korban sembelihan kepada dewa mereka, Allah mereka, yaitu kepada Dagon. Mereka orang-orang Filistin itu bersuka cita, bergembira, dan mereka mempunyai ide untuk memanggil Simson, diperlakukan sebagai seorang pelucu atau pelawak atau badut yang bisa membuat mereka tertawa. Sebenarnya peristiwa ini adalah peristiwa yang merupakan penghinaan yang besar atau penghinaan yang begitu keji, karena masalah ini adalah masalah yang besar. Di dalam pasal yang ke-16 ayat ke-27 diceritakan di gedung itu banyak sekali orang yang menonton. Kira-kira 3.000 orang yang menonton Simson untuk melawak. Tetapi di tengah-tengah keadaan yang demikian, Simson ingat kepada Tuhan yang dulu dia pernah menolong Simson. Dan Simson yakin saat itu Tuhan bisa menolong Simson. Simson berdoa katanya, "Ya Tuhan, ingatlah akan aku. Buatlah aku kuat satu kali ini saja." Dan Tuhan menjawab Simson. Seketika itu juga dia meraih 2 pilar yang ada di kanan dan kirinya, dan dia membungkukkan badannya, dan robohlah pilar itu. Dan yang mati dicatat lebih banyak daripada semasa hidupnya yang dulu. Nah, masalah boleh ada, tantangan boleh ada, kekecewaan boleh ada. Apa yang kita alami mungkin lebih besar dari Simson. Tetapi ingatlah, masih ada Tuhan. Masih ada pertolongannya. Masih ada harapan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita boleh berharap. Kita boleh berdoa seperti Simson. Buatlah aku kuat Tuhan untuk menghadapi
hidup ini. Kuat bukan berarti untuk menjalankan hal-hal yang tidak benar. Kuat bukan untuk melakukan hal-hal yang berdosa, tetapi kuat untuk menanggung segala perkara, segala masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Di ayat yang terakhir, Filipi 4 ayat 13, ada satu lagu yang berkata di dalam ayat itu, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kiranya pagi ini cerita Simson dan ayat yang terakhir boleh menguatkan kita. Masih ada harapan, masih ada pertolongan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati.